Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Apakah Anda pengen supaya otaknya selalu bersih? Nah, kita akan belajar gimana caranya mencuci otak untuk mencegah berbagai macam penyakit. Mungkin Anda saat ini sudah mulai sering merasa cepat pusing atau cepat lupa, kurang fokus, terus tadi apa ya? Saya pengen ngomong apa atau saya lupa naruh barang di mana. Nah, jangan-jangan itu sudah mulai banyak penumpukan kotoran-kotoran. Jadi semakin bertambah usia, apalagi kalau kita punya banyak faktor komorbid atau faktor pemberat, misalkan gula darah sering tinggi, tensi sering tinggi, dan itu bisa mempercepat satu kerusakan di otak, yang kedua banyak sampah-sampah di otak yang tidak bisa dibersihkan dengan benar gitu, dengan baik. Nah, kalau kita mau rutin misalkan membersihkan otak kita dengan cara yang alami aja, nggak perlu pakai operasi, nggak perlu pakai pasang kateter ya, nggak perlu mahal-mahal, kita bisa kok. Kenapa? Karena di otak kita itu sudah punya sistem alami untuk membersihkan otak kita. Nah, tapi seringkali tidak kita manfaatkan dengan baik, akhirnya banyak gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, misalkan pusing, terus migrain ya, cepat lupa, nggak fokus, bahkan sampai stroke, kemudian cedera kepala, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pengen tahu gimana caranya memanfaatkan sistem alami ini untuk menjaga otak kita tetap bersih dan terhindar dari banyak penyakit di kemudian hari? Simak sampai selesai, jangan sampai salah paham. Nah, otak kita sendiri punya sistem pembersihan namanya sistem limfatik. Mungkin Anda pernah dengar namanya sistem limfatik. Ini sama, tapi lokasinya aja yang beda. Limfatik itu di tubuh biasanya, ya, fungsinya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di jaringan. Misalkan pembuluh darah ada arteri, ada vena. Jadi ketika jantung kita memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh namanya arteri, yang kembali lagi ke jantung namanya vena. Nah, tapi dari aliran arteri dan vena tersebut biasanya di pinggiran itu banyak sampah-sampah yang tidak terangkut. Harusnya kan itu bisa diangkut sama arteri, terus dibalikin sama vena. Tapi kadang-kadang ada yang sampah-sampah yang tersisa, misalkan bekas metabolisme atau apa gitu ya. Nah, ternyata di otak juga sama. Otak banyak juga sisa-sisa metabolisme, kemudian sampah-sampah bekas sel-sel yang udah tua gitu, yang rusak. Itu kadang nggak bisa balik ke darah lagi. Kenapa? Karena sistem limfatiknya terganggu. Nah, kenapa sih penting nih sistem limfatik? Karena dia punya beberapa fungsi yang sangat penting. Satu, itu dia membersihkan limbah. Ya, dia pakai cairan otak kita untuk membersihkan tadi limbah, sisa metabolisme, sel-sel rusak, sel-sel mati, sel-sel tua. Ya, kalau yang dibiarkan menumpuk itu akan lama-lama menjadi stres oksidatifnya. Jadi banyak kerusakan sel akibat tadi penumpukan. Anggap aja banyak sampah lah di got. Kalau gotnya penuh sampah pasti banyak penyakitnya gitu. Gampangnya gitulah kira-kira. Nah, selain itu juga si sistem limfatik ini juga mengantarkan nutrisi. Jadi misalkan dari arteri bawa makanan, bawa oksigen. Nah, yang menyampaikan dari arteri sampai ke sel-sel yang ada di otak, itu namanya sistem limfatik. Apa aja yang diantarin? Ada gula, ada lemak, ada protein ya, atau asam amino gitu ya. Dan juga neurotransmitter yang sering kita bahas. Misalkan dopamin yang bikin kita happy, serotonin yang membuat kita merasa penting, kemudian oksitosin yang membuat kita jatuh cinta, penuh kasih sayang, dan endorfin yang membuat kita merasa nikmat, merasa tidak sakit ya, merasa nyaman. Nah, itu semua dianterin sama sistem limfatik. Jadi kalau terganggu, sudah pasti banyak gangguannya. Nutrisinya kurang, misalkan sering pusing, ya, kemudian mungkin lipidnya kurang, jadi kita agak lambat mikirnya ya, kemudian asam aminonya kurang, jadi neurotransmitternya kurang, jadi kita sering depresi, sering cemas, sering khawatir. Siapa tahu sebenarnya cuman gara-gara masalah otak kita jarang dibersihkan. Yang fungsi ketiga yang penting adalah dia menjaga homeostasis. Homeostasis itu gimana tubuh kita menjaga supaya tetap ke titik keseimbangan. Jadi misalkan ada kerusakan, siapa yang benerin? Sistem homeostasis ini. Jadi kalau ada kelebihan, dikurangin, kurang, dilebihkan. Nah, itu kemampuan namanya homeostasis yang dilakukan salah satunya di otak kita oleh sistem limfatik ini. Nah, kita kan bilang tadi dia membersihkan. Apa aja yang dibersihkan? Satu, sampah-sampah tadi, ya, bekas-bekas metabolisme. Salah satunya adalah beta amyloid. Nah, beta amyloid ini, sampah yang namanya beta amyloid ini sebenarnya adalah turunan dari protein. Nah, kalau dia terlalu banyak numpuk, itu bisa bikin penyakit namanya Alzheimer.
Kemudian nanti ada alpha-synuclein, itu terkait dengan Parkinson, kalau dia jarang dibersihin, numpuk jadi Parkinson. Ya, jadi kalau Anda pengen menghindari Alzheimer, ingin menghindari Parkinson, sering-seringlah diurus sistem limfatiknya, dilatih gitu supaya bagus. Kemudian kadang-kadang orang setelah cedera otak itu banyak kerusakan di sel otaknya. Nah, kerusakan di sel otak itu menimbulkan toksin atau kerusakan di sel otak itu banyak yang berubah menjadi racun atau toksin. Kalau itu tidak dibersihkan, jadi misalkan Anda terbentur kepalanya, kemudian cedera otak, kemudian atau stroke gitu, kemudian tidak dibersihkan, yang terjadi adalah toksin-toksin tadi menumpuk menyebabkan kerusakan yang lebih banyak di otak kita. Nah, sistem limfatik ini banyak orang nggak tahu ternyata bisa menyebabkan berbagai gangguan. Contohnya misalkan stroke. Stroke itu kan dibilangnya penyumbatan pembuluh darah, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah. Tapi sistem limfatik juga punya pengaruh cukup besar. Jadi kalau misalkan sampah-sampahnya tidak dibersihkan, banyak aliran yang terhambat, akhirnya pembuluh darahnya juga kehilangan kemampuan elastisitas, kehilangan kemampuan untuk menjaga homeostasisnya, akhirnya pembuluh darahnya rusak dan akhirnya jadi stroke, kira-kira gitu. Kemudian ada juga chronic traumatic encephalopathy. Ini adalah gangguan di otak setelah biasanya karena trauma atau kena benturan atau apa dan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi orang kena bentur biasanya ada perbaikan sel, tapi kalau sistem limfatiknya terganggu itu bisa lama penyembuhannya. Kemudian gangguan tidur, misalkan kita susah nih mau tidur nggak bisa-bisa, atau ketika tidur sering terbangun nggak jelas sebabnya. Itu bisa juga karena sistem limfatiknya terganggu atau macet gitu ya. Dan berikutnya usia lanjut. Usia lanjut bisa mengganggu sistem limfatik, tapi sistem limfatik juga membuat kita bisa lebih cepat tua daripada seharusnya. Kemudian migrain, ya pusing sebelah, kepala sebelah, itu biasanya karena aliran darah otak dipengaruhi juga oleh sistem limfatik. Dan cedera otak ringan atau trauma otak itu juga mempengaruhi sistem limfatik. Sistem limfatik juga menyebabkan kita jadi rentan untuk cedera otak yang lebih berat dari yang seharusnya. Misalkan kita terbentur ringan, itu karena sistem limfatiknya tidak berjalan dengan baik, itu cederanya bisa jadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, gimana caranya meningkatkan fungsi limfatik supaya otak kita selalu bersih, selalu fresh gitu ya. Nah, sebenarnya ada 8 cara yang alami, sebenarnya pasti semua kita sudah melakukan, tapi biasanya ada kesalahan-kesalahan atau detail-detail kecil yang membuat sistem limfatik kita jadi kurang lancar. Contoh 1, tidur. Tidur yang benar gimana nanti kita akan bahas. 2, olahraga. Nah, banyak orang ini makin malas nih olahraga, makin modern orangnya biasanya makin malas bergerak. Kemudian hidrasi, minum yang cukup, postur yang baik ya, harus tegak ya. Nanti kita belajar posturnya seperti apa. Kemudian harus kurangi stres, nutrisinya harus benar, stimulasi saraf vagus adalah saraf dari otak yang menuju ke bawah, terutama ke saluran cerna dan sini nih, pernafasan ya, diafragma. Itu namanya nervus vagus. Yang terakhir adalah baru kita ngomongin terapi apa yang mudah, yang murah dan bisa dilakukan siapapun ya. Nah, yang pertama adalah tidur. Tidur yang seperti apa yang membuat otak kita selalu fresh, selalu bersih? Tidur minimal 7-9 jam setiap hari dengan kualitas yang baik. Dok, kalau saya biasanya tidur cuma 6 jam, nggak apa-apa. Asal tidak membuat kita lemas, tidak membuat kita pusing di siang hari. Kalau tidur siang gimana? Bisa bagus, tapi sebenarnya pembersihan itu terjadi di sekitar jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Kalau di luar itu, misalkan kita tidur siang, maka sistem limfatik itu bekerja, tapi tidak sebaik waktu jam 11 sampai jam 4 pagi. Jadi usahain jam 11 sampai 11 malam sampai jam 4 pagi kita tuh sudah tidur. Ya minimal 7-9 jam dengan kualitas yang baik. Terus posisi tidur. Nah, ternyata dari banyak penelitian dibuktikan bahwa posisi tidur terbaik untuk pembersihan otak itu ada 3. 1, miring ke kanan. Yang terbaik pertama, yang terbaik kedua adalah miring ke kiri, dan yang terbaik ketiga adalah telentang. Nah, yang paling buruk adalah tengkurap. Tengkurap itu membuat sistem limfatik kita itu tidak bekerja dengan baik. Jadi yang biasa tidur tengkurap, latihan miring kanan, miring kiri atau telentang. Yang berikutnya, hindari elektronik sebelum tidur, karena penggunaan elektronik sebelum tidur terbukti membuat sistem limfatik kita terganggu. Terus kemudian pastikan ruangnya gelap dan sejuk. Usahain 18-21 derajat. Minimal kita nggak kepanasan lah. Kalau tidur nggak sampai kegerahan, sampai kebangun-bangun gitu. Nah,
pertimbangkan alat bantu supaya tidur kita jauh lebih nyenyak. Contohnya misalkan selimut yang agak berat ya, selimut yang ada bobotnya. Kemudian white noise ya, kita cari di YouTube atau di mana tentang white noise, suara yang monoton ya kayak gitu, atau penutup mulut. Jadi kalau misalkan kita mulutnya sering kering, sering terbuka atau sering mengorok, cobalah pakai tape ya, di tape, selotip kayak selotip gitu. Ada mau tape khusus untuk membantu tidur. Berikutnya adalah olahraga dan hidrasi. Olahragalah setiap hari minimal 30 menit per hari atau sesuaikan dengan kemampuan. Minimal 15 menit, 20 menit bisa lah harusnya. Mau jalan, lari, latihan intensitas tinggi atau HIIT atau angkat beban. Minum air dengan minimal jumlah 30 cc dikali berat badan per hari. Ya, kalau misalkan kita sering pusing, sering keliangan, tambahin sejumput kecil garam dan gula atau pakai larutan Oralit. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka kita pakai sendiri garamnya, nggak usah beli yang Oralit. Kenapa? Karena kita bisa sesuaikan jumlah garamnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Oke? Nah, postur dan ergonomi ini juga mempengaruhi aliran darah dan sistem limfatik kita. Jadi kalau posturnya tegak, terutama kalau Anda sering duduk, itu bagus untuk mendukung aliran darah dan sistem limfatik. Nah, lihatlah di gambar ini. Ya, usahakan kalau Anda sering duduk seperti ini. Usahakan setiap 30 menit atau paling lama 1 jam Anda lompat. Maksudnya berdiri dari duduk Anda. Jangan terlalu lama duduk ya, bergerak, berdiri ya. Stretching gitu ya, jangan terlalu lama di posisi duduk. Dan berikutnya adalah mengurangi stres. Dengan kita mengurangi stres, ternyata sistem limfatik kita bekerja dengan lebih baik ya, lebih lancar. Caranya mengurangi stres bisa dengan pernapasan perut dalam. Nanti kita akan bahas gimana cara-cara mengurangi stres yang efektif sekaligus membersihkan aliran darah, juga meningkatkan pembersihan otak kita. Kemudian alternate nostril breathing, jadi napasnya ganti-gantian, hidung kanan dan kiri. Tarik kiri, hembuskan kanan. Balik, tarik kanan. Hembuskan dengan yang kiri. Nah, efektif sekali terutama kalau kita lagi kena migrain. Jadi kalau Anda kena migrain, lakukan seperti itu mungkin selama 5-10 menit, biasanya migrainnya akan mulai berkurang. Kemudian physiological sigh. Ini udah ada penelitiannya di Stanford. Caranya gampang banget, tarik nafas 2 kali. Hembuskan 1 kali yang panjang lewat mulut. Tarik nafas 2 kali lewat hidung. Hembuskan 1 kali yang panjang lewat mulut. Lakukan ini paling nggak ya 5-10 menit sampai kita merasa rileks dan ngantuk. Lakukan ini biasanya kalau saya melakukan sebelum tidur gitu. Kenapa? Supaya untuk mengurangi tekanan mental dan tidurnya bisa lebih nyenyak. Coba aja Anda lakukan misalkan 5-10 hari, rasakan apa yang terjadi. Pasti berbeda, tidurnya jauh lebih nyenyak ya, bangunnya juga lebih segar. Kemudian meditasi. Latihan meditasi adalah melatih fokus kita supaya tidak jalan-jalan gitu ya. Dan berikutnya adalah kurangi stres untuk mencegah peradangan. Karena makin sering kita stres, makin banyak peradangan, termasuk radang di otak kita yang menyebabkan tadi bisa stroke, bisa bahkan kanker sekalipun ya. Itu biasanya diawali dari peradangan. Nah, berikutnya nutrisi. Nutrisi apa yang bagus untuk otak? Yang nomor 1 saat ini adalah omega 3. Dan nutrisi-nutrisi lain, misalnya vitamin B kompleks, kemudian B12 seperti mecobalamin, ya vitamin B12, kemudian asam folat, dan seterusnya. Ya, kalau kita bisa konsumsi ini, itu biasanya membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan mengurangi peradangan di otak. Dengan begitu kita bisa membantu tadi sistem limfatik kita supaya kerjanya lebih optimal. Berikutnya adalah stimulasi nervus vagus. Nervus vagus adalah saraf yang menghubungkan antara otak dengan organ-organ dalam, terutama di jantung dan diafragma. Jadi kalau saraf vagusnya terganggu, itu bisa henti jantung seketika ya. Tapi gimana caranya mengatasi misalkan kita cemas, kita panik, kita stres? Itu adalah dengan melakukan latihan nervus vagus supaya mengurangi stres, meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan sirkulasi sistem limfatik tadi di otak. Dan caranya gimana? Mudah sekali, dengan berdengung ya. Jadi kayak humming, bisa merasakan getarannya beresonansi di rongga mulut kita, rongga langit-langit mulut kita, kayak berdengung ya, atau berkumur. Ini berkumur
Kalau Anda Muslim mungkin setiap hari kan udah wudhu tuh, ya kan, minimal 3 kali setiap kali sholat, berarti 5 kali sholat ya 15 kali Anda bisa berkumur-kumur. Melatih nervus vagus kita supaya kita mengurangi stres, denyut jantungnya jadi teratur, aliran darah ke otak jadi lebih baik, dan mengurangi peradangan tadi kan. Atau gagging, jadi kita kumur, posisi agak menon, terus kumur yang agak dalam. Nah, terus baru dikeluarin. Itu juga melatih nervus vagus. Kalau saya sendiri sebenarnya pernafasan diafragma itu yang paling efektif kalau menurut saya sendiri ya. Saya pernah nyobain semua, yang mana yang paling bagus untuk jantung, saya ukur tekanan darah, saya ukur tensi, saya ukur denyut jantung, kemudian pernafasan, semua yang terbaik saya lakukan. Ternyata yang menurut saya paling efektif, cepat itu adalah pernafasan dalam. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan ya sampai diafragmanya terangkat gitu. Kenapa? Semua stimulasi nervus vagus membantu aliran cairan di otak ya, sesuai dengan tema kita adalah mencuci otak. Yang terakhir adalah dengan melakukan terapi tambahan. Ada orang yang pakai fotomodulasi namanya. Fotomodulasi ini adalah dengan lampu LED dengan panjang gelombang tertentu, biasanya warnanya merah, sering juga disebut red light therapy. Itu meningkatkan aliran darah superficial. Biasanya kalau di klinik kecantikan atau klinik wellness itu biasanya dipakai ya fotomodulasi LED untuk meningkatkan nanti rasanya anget ya, aliran darahnya mulai naik ke atas. Atau yang lebih murah dan lebih mudah itu adalah dengan puasa intermittent atau puasa yang panjang. Nah, sering saya bahas di video-video saya tentang puasa itu bisa memicu autofagi. Autofagi juga membersihkan sisa seluler, meningkatkan aliran darah, dan meningkatkan sirkulasi di aliran cairan otak atau cerebrospinal fluid atau si sistem limfatik tadi. Dengan begitu kita sering-sering puasa, makin panjang puasanya, durasinya, itu makin tinggi kemampuan otak kita untuk membersihkan dirinya sendiri. Namanya autofagi plus dibantu dengan sirkulasi sistem limfatik. Jadi kalau misalkan Anda puasanya benar, itu akan berasa seperti ada aliran darah yang naik ke otak ketika Anda pertama kali buka puasa. Misalkan udah nggak makan berapa lama, begitu makan langsung seperti ada yang geli-geli naik ke atas ke otak. Sama juga dengan tadi pernafasan dalam atau stimulasi nervus vagus. Ketika Anda sudah mencapai tahap stimulasi nervus vagus yang diinginkan, itu biasanya terasa mulai seperti ada bubble atau seperti ada aliran oksigen yang masuk ke dalam otak kita, rasanya kayak geli-geli gitu. Nah, biasanya kalau yang migrain juga sama ya, dengan tarik nafas bergantian, itu juga bisa meningkatkan oksigenasi ke otak dan meningkatkan aliran cerebrospinal atau sistem limfatik tadi. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa terus menjaga supaya otak kita terus bersih. Ya, kita cuci terus ya, kalau bisa tiap hari diingat-ingat gitu, biar nggak cepat pikun, biar nggak cepat lupa, itu supaya kita tetap fokus ya, supaya kita tetap sharp, tetap tajam ya pikirannya, kemudian nggak cepat kena stroke atau kena penyakit yang Parkinson dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.